Oke, kali ini nerusin alur cerita dari manhwa Demonic Evolution yang part kelima. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, tim Situliu menjadi posisi pertama dalam kompetisi final antar tim dan akan menuju ke kota rank B sebagai hadiahnya. Tapi menuju ke sana, mereka harus lewat terowongan bawah tanah yang saat ini ada demon bersirip dua sedang tersesat. Sampai di sana, Yohui begitu bersemangat dan mengatakan dia pertama kali melihat dan pergi ke terowongan bawah tanah. Yohui yang terus memfoto sekitarnya sekaligus memberikan banyak pertanyaan. Tempat ini sepertinya umurnya sudah tua. Sejak kapan dibuatnya? Yao Tang menghela nafas. Dia menjawab terowongan bawah tanah ini sudah ada sebelum dia dilahirkan. Jadi sudah pasti usianya sudah sangat tua. Yohui yang masih memfoto bertanya lagi. Kelihatannya ini sudah kuno. Apa ketua yakin orang-orang masih memakainya? Yao Tang kembali menjelaskan, setelah pertempuran Fajar, di mana banyak prajurit yang terbaik gugur, penurunan jumlah prajurit sangat tajam, dan mereka tidak bisa memulai perluasan wilayah maupun misi yang banyak. Kristal energi yang sudah menjadi pondasi umat manusia untuk bertahan hidup juga sudah hampir mencapai batasnya. Dan sisa energi di kristal itu menyuplai sebagian besar energi untuk kehidupan manusia. Jaringan terowongan bawah tanah ini menjadi diabaikan. Terowongan ini dibangun di zaman raja terkuat mereka, yaitu Ang. Yohui dengan bercanda mengatakan, Ang, terowongan ini dibangun di zaman raja yang punya nama sama denganmu. Ang hanya menjawab dengan senyuman, itu tentu saja. Mendengar nada bangga dari Ang membuat Yao Tang begitu kesal dan mulai mengoceh. Kau itu hanya punya nama yang sama, itu bukan jerih payahmu. Dan berhenti bercanda dengan nama prajurit terkuat umat manusia. Ang menggaruk kepalanya melihat respon marah Yao Tang. Sepertinya Yao Tang ini begitu menghormati prajurit terkuat. Si Tu Liu hanya tertawa kecil melihat bodohnya Ang. Yao Tang kembali ke sikap seriusnya. Dia kehilangan wibawanya kalau membahas tentang Ang. Yao Tang memberikan nasihat ke mereka agar lebih berhati-hati dengan sekitar. Ang di dalam hatinya bilang, yang mengusulkan pembuatan terowongan ini adalah dirinya di masa lalu. Dan juga ada pernyataan Yao Tang yang salah. Terowongan ini bukanlah terowongan bawah tanah biasa. Sebenarnya tempat ini adalah labirin rahasia bawah tanah. Lorong ini tidak hanya untuk menghubungkan kota-kota kecil, tapi tempat ini adalah rute paling aman untuk berdagang. Ang dulu tidak pernah memikirkannya. Rencana terhebat seperti ini bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun saja. Tapi pada akhirnya, tempat hebat seperti ini ditinggalkan setelah kematiannya. Lan Zue bertanya kristal energi yang Yao Tang tadi bicarakan. Apakah benda-benda itu mirip dengan ini? Inti demon yang ada di dada mereka. Yao Tang membenarkannya. Bisa dibilang benda itu adalah kombinasi inti demon. Inti demon tunggal dapat meningkatkan kekuatan prajurit. Proses apa yang terjadi saat memperbaiki inti demon? Setelah melewati kesalahan berulang kali, hasilnya adalah inti yang memiliki energi besar. Itu menjadi kristal energi. Kristal energi ini cukup kuat untuk menghidupi seluruh kota. Kerjanya mirip seperti listrik di zaman dulu. Kota dengan rank tinggi mengadakan pemburuan demon untuk mendapatkan inti demon dan membuatnya menjadi kristal energi. Kristal itu akan didistribusikan sesuai dengan rank kota masing-masing. Yao Tang bilang kali ini mereka akan pergi ke kota rank B, kota Peter. Tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka, tapi juga mengambil distribusi kristal untuk kota Helios. Distribusi ini sepertinya harus diambil sendiri ke kota dengan rank yang lebih tinggi. Seperti kota Helios yang termasuk kota rank C harus mengambil distribusi kristal energi ke kota rank B.
Yohui bertanya lagi, jika energi kota habis total dan tidak ada lagi inti cadangan untuk menggantinya, apa yang akan terjadi? Yao Tang menjawab itu dengan sangat tajam. Seluruh kota akan mati sepenuhnya. Jawaban tegas itu membuat si Tuliu, Yohui, dan Lan Zue kaget dan ngeri. Sementara Ang yang sudah tahu itu hanya diam saja. Tanpa energi yang menopang, kita tidak bisa melanjutkan kehidupan dengan normal, dan sebagian besar fungsi kota akan mati. Mekanisme pertahanan dan senjatanya termasuk, semuanya menjadi tidak berguna. Yang terakhir, tanpa mekanisme perlindungan yang efektif, penduduk akan dipaksa meninggalkan rumah mereka dan menjadi pengungsi. Itu adalah bencana besar bagi kota dan seisinya. Mendengar itu mereka semakin was-was. Yao Tang tertawa kecil. Kalian jangan cemas, kota Helios bukan kota besar. Dan kristal energi terakhir masih bisa menopang kota setidaknya 3 bulan saja. Setiap bulan kita akan pergi ke kota Peter dan kali ini akan mengambil kristal energi untuk persiapan ke depannya. Bukan karena kota dalam bahaya. Yohui di dalam hati bilang keputusannya salah membuat Yao Tang menjelaskan kejadian buruk seperti itu. Yao Tang mengatakan mereka harus bersiap kali ini, karena di kota Renbei atau kota Peter, ada banyak prajurit berinti ganda atau 2. Mereka ini bahkan punya prajurit berinti 3. Yao Tang mendengar ada salah satu prajurit yang berinti 3, mencapai 69% tingkat sinkronisasi. Lan Zue, Yohui, dan Si Tuliu kagum mendengar tingginya tingkat sinkronisasi itu. Sementara Ang di dalam hatinya mengatakan, "Oi, orang di belakang kalian ini adalah prajurit berinti 7 dengan tingkat sinkronisasi 96%. Itu di masa lalu." Saat itu Yohui melihat ada tombol merah yang disegel. Dengan sifat polos dan penasarannya, Yohui ingin menekan tombol merah itu. Ang yang tahu fungsi tombol itu langsung berteriak menyuruh Yohui untuk tidak menekan tombolnya. Setelahnya Yohui mendapatkan pukulan di kepalanya dari Yao Tang. Yao Tang begitu marah, berhenti main-main dan berterima kasihlah ke Ang yang sudah menghentikannya. Yohui yang kesakitan beralasan itu kan cuma tombol, dan tangannya tidak sengaja menyentuhnya. Yao Tang menutupnya kembali. Dia menjelaskan tombol darurat ini untuk menutup paksa seluruh terowongan. Tombol ini digunakan untuk menutup dan memisahkan setiap jalur jika terjadi kondisi darurat. Di atas terowongan ada sebuah lingkaran. Saat tombol ditekan, tombol akan muncul tembok besi tebal dan menutup terowongan. Ini digunakan saat darurat saja untuk menjaga kota serta jalur lainnya tetap aman. Ang yang mendengar itu bersyukur karena fitur penting seperti ini masih berfungsi dengan baik. Saat itu Ang merasakan aura haus darah yang sangat kental. Dia merasakannya di depan dan tampaknya ada yang mendekat ke arah mereka. Saat itu Ang maju dan mulai mengaktifkan inti demonnya. Yao Tang kaget melihat apa yang dilakukan Ang dan saat itu dia juga menyadari adanya bau darah. Dia kaget, Ang menyadarinya lebih dulu. Apakah penciuman Ang lebih tajam? Atau Ang mendeteksinya dengan intuisi saja? Sekarang bukan waktunya memikirkan itu. Yao Tang menyuruh tim Si Tuliu untuk bersiap bertempur dan mulai membentuk formasi. Saat itu di depan mereka terlihat cipratan darah yang begitu banyak. Darah itu sampai ke kaki Yao Tang. Dia tahu ini berasal dari arah kota Peter. Ya, apa yang terjadi di sana? Saat itu ada cahaya merah yang datang mendekat. Yang datang ternyata manusia. Yao Tang bertanya, apakah kau prajurit dari kota Peter? Prajurit itu tampak sudah banyak luka dan mengenali mereka yang pasti dari kota Helios. Prajurit itu tak bisa bertahan lama dan mulai terjatuh. Ang dan Yao Tang kaget dan bertanya ada apa. Prajurit itu bilang,
ada serangan gelombang demon dan menyerbu kota Peter. Kondisi kota Peter sekarang sudah menjadi siren pengabaian kota. Si Tulio yang tidak tahu apa maksudnya siren pengabaian kota itu bertanya ke Yao Tang. Yao Tang menjelaskan kota manapun itu ada satu kondisi yang disebut sebagai siren pengabaian kota. Kondisi itu adalah saat semua prajurit kota sudah dikalahkan, yang artinya kota Peter sekarang sudah hancur. Ang kesal mengetahui ada salah satu kota yang sudah ditaklukkan oleh demon, dan bertanya-tanya berapa banyak orang yang kehilangan nyawa karena itu. Saat itu ada sebuah kilatan cahaya yang mendekat. Ang melihatnya, tapi tidak bisa melakukan apapun. Cahaya itu menyerang prajurit kota Peter yang tergeletak. Ang begitu kesal, tak bisa bereaksi sama sekali. Tubuh prajurit itu ditarik cahayanya, dan sampai ke sebuah tangan merah. Dan yang muncul adalah demon dengan dua sirip. Dia bingung kenapa masih ada manusia di sini. Demon itu bilang kalau tidak membunuh mereka semua, maka misinya akan gagal. Prajurit itu menyuruh Yao Tang untuk lari. Demon itu langsung membuat diam prajurit di tangannya dan berkata, "Ayo kita lanjutkan pembantaiannya." Dan bantai mereka semua. Demon dua sirip, inti merah dengan elemen api, rekam jejaknya bertambah 1. Untuk prajurit berinti 1. Melihat banyak manusia di depannya, demon itu mengeluarkan senjatanya dan memutar senjatanya sambil mencari yang mana dulu yang harus dia habisi. Setelah itu demon memutuskan mangsanya dulu. Demon itu melemparkan senjatanya. Yang menjadi target pertamanya adalah Lan Zue. Lan Zue kaget saat tahu menjadi target. Beruntung ada Yao Tang yang dengan cepat menuju ke hadapannya dan melindunginya. Yao Tang berusaha keras menahan serangan dari demon bersirip 2. Yao Tang berhasil menangkis serangan tersebut. Demon sirip 2 memuji Yao Tang yang cukup bagus dan lebih baik dari mereka yang dari kota Peter. Tangan Yao Tang tampak terluka hanya menahan serangan tersebut, dan demon ini begitu kuat. Yao Tang tidak akan bisa menahan serangan seperti itu untuk kedua kalinya lagi. Yao Tang sebagai kapten harus melindungi anak-anaknya. Saat itu dia menarik tangan Ang dan membawa tim Si Tulio segera kabur dari demon bersirip 2. Demon sirip 2 itu bersiap-siap. Dia meluncur cepat dengan bantuan elemen apinya, mengejar kelompok Yao Tang. Saat itu Si Tulio melihat tombol darurat. Dia akan menekannya setelah melewati pintu. Tapi saat itu demon sirip 2 sudah sampai di belakang mereka. Ang yang ada di bagian belakang tiba-tiba mendorong rekan-rekannya menuju ke depan, tepat melewati pintu yang akan menutup jika tombol merah ditekan. Yao Tang dan yang lainnya kaget dengan apa yang dilakukan Ang. Demon bersirip 2 berjalan tenang. Kau itu cuma bertahan sedikit lebih lama. Aku sudah bilang kalian semua akan mati. Dia sudah maju untuk menyerang Ang. Ang dengan cepat menekan tombol darurat, dan saat itu pintu tebal mulai menutup. Si Tulio yang melihat itu berlari mendekat ke arah Ang, ingin menariknya. Dia menyuruh Ang untuk segera masuk dan melihat kalau demon sirip 2 itu sebentar lagi akan menyantap Ang. Ang tampak masih tenang-tenang saja dan memalingkan wajahnya. Setelah itu pintu darurat tertutup rapat, membuat Ang terpisah dari kelompoknya. Si Tulio menggedor pintu itu dan bertanya kenapa. Yao Tang sebelumnya mendengar bisikan dari Ang untuk melindungi rekan-rekannya. Yao Tang menenangkan mereka semua. Katanya berkat Ang mereka selamat dan tidak boleh membiarkan ini sia-sia. Lan Zue dan Yo Hui bilang itu adalah demon bersirip 2. Ang tidak akan cukup untuk melawannya. Si Tulio bilang harus mendobrak pintu ini dan menyelamatkan Ang. Yao Tang menjelaskan pintu ini diperkuat dengan material yang unik, dicampur dengan logam. Pintu ini bisa menahan serangan dari demon berinti 3 sekalipun, dan tidak mudah membukanya.
Kemampuan menyegel pintu ini sangatlah luar biasa. Bahkan mereka tak akan bisa mendengar apa yang terjadi di sisi lainnya. Yao Tang bilang itu memang menyedihkan, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tim Situliu meminta Yao Tang memikirkan baik-baik apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Ang. Apakah perlu kembali ke kota Helios memanggil ketua Joel dan Dajiao? Yao Tang bilang walaupun ada Joel dan Dajiao di sini, tidak akan menjamin keselamatannya. Tapi saat itu dia teringat sesuatu. Ada rute lain yang bisa mereka lakukan. Yao Tang dan tim Situliu sudah berlari bergegas ke rute lain tersebut. Yao Tang bilang, rute lain ini akan menuju ke salah satu kota rank A, kota Brian. Mereka bisa ke sana dan meminta bantuan. Yao Tang sudah menemukan rute tersebut dan bersama tim Situliu, mereka bergegas menuju ke kota rank A, kota Brian. Yao Tang tahu dengan memilih rute ini mereka sudah mengabaikan kota Peter dan yakin Ang bisa bertahan. Kita kembali lagi ke Ang yang tampak berhasil menahan gigitan demon itu dengan tangannya. Ang dengan kuat menendang demon itu menjauh. Ang senang akhirnya bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Ang sudah dalam wujud demon bersirip 1. Demon sirip 2 ini kaget. Ang itu manusia atau demon? Ang bilang, aku pun tidak tahu, kalaupun kau melawanku, aku takkan bisa menggunakan bentuk ini di depan mereka. Tapi sekarang aku penasaran dengan elemen api milikmu itu. Demon sirip 2 kaget bukan main melihat ada manusia yang punya sirip 1 seperti para demon. Bahkan dia merasakan itu bukan hanya sirip 1. Ang tampak sudah mengendalikan akar-akar dan menyerang demon sirip 2 itu dengan akar tersebut. Demon ini bilang, kalau Ang punya inti berelemen kayu, maka elemen apinya adalah lawan yang tepat. Demon api ini mengeluarkan api yang cukup besar untuk membakar semua kayu yang dikeluarkan Ang. Tapi Ang diam saja melihat itu terjadi. BTW, di sini demon bersirip 2 tampak belum bisa bicara secara lancar. Dia mengatakan perkataannya secara patah-patah. Lanjut, demon sirip 2 ini mengatakan akan menyerap kekuatan Ang. Dari dalam mulutnya muncul api yang dia arahkan ke Ang. Ang dengan sedikit gerakan menghindarinya dan dengan bantuan kayu di kakinya, Ang menerjang maju ke demon sirip 2. Demon sirip 2 meremehkan Ang yang ingin pertarungan jarak dekat. Api berkibar di tubuhnya. Dia yakin kalau Ang tidak akan bisa menyentuhnya. Kalau Ang bisa pun akan mati karena apinya yang cukup kuat. Ang berputar menuju ke belakang demon api. Di tangannya tampak ada air yang akan dia gunakan untuk melawan api demon bersirip 2 itu. Ang sudah meninju demon api dengan elemen air. Demon api pun kesakitan. Dia kaget saat tahu kalau Ang mempunyai 2 elemen. Ang bertanya, siapa bilang aku hanya punya elemen kayu? Dan sekarang waktunya pembalasan. Ang mengambil inti api di dalam tubuh demon tersebut. Demon ini kaget, manusia ini punya 2 elemen. Saat itu air yang dikeluarkan Ang berhasil menghancurkan tubuh api milik demon bersirip 2 itu. Dan setelahnya tampak Ang memegang kepala demon itu di tangan kirinya. Dan di tangannya ada inti dari demon bersirip 2 dengan elemen api. Saat itu Ang menoleh dan melihat adanya gerombolan demon tak bersirip yang ingin melahapnya. Melihat mereka yang datang, Ang tahu mereka ini pasti tertarik dengan suara pertarungan. Ang penasaran kekuatan apa yang akan dia dapatkan dengan inti ganda elemen api. Ang menghancurkan inti tersebut dan terjadi ledakan kekuatan yang membuat demon tanpa sirip itu terdorong mundur. Ang mengarahkan kekuatan elemen api menuju ke inti di graftingnya. Kekuatan api itu mulai masuk dan Ang merasakan kekuatannya bertambah. Lonjakan kekuatan api meningkat.
menumbuhkan satu sirip lagi dan rambut putih Ang semakin panjang. Ang sangat senang dengan kekuatan barunya. Dengan ini dia bisa merasakan api membara di tubuhnya seolah ingin segera digunakan. Sekarang Ang sudah menjadi demon bersirip 2. Ang melihat demon tanpa sirip yang mengamuk itu sangat banyak. Dia mengingat bagaimana demon api sebelumnya menggunakan kekuatan elemennya. Ang sudah memunculkan bola api di dalam mulutnya dan langsung menyemburkan api itu membakar setiap demon tanpa sirip yang maju. Setelah mengalahkan mereka semua, Ang berjalan melewati api yang dia buat. Teriakan para demon tanpa sirip terdengar. Ang mengatakan teriakan kekalahan demon itu dia gunakan untuk mengenang para prajurit yang sudah gugur di dalam terowongan bawah tanah. Ang melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Peter. Tampak di suatu tempat ada sebuah pintu yang sudah hancur sebagian. Saat itu ada api yang menghancurkan seluruh pintu tersebut. Yang melakukannya tentu saja Ang. Dia sudah keluar dari terowongan bawah tanah. Setelah berjalan keluar dari sana, Ang menoleh ke atas dan melihat bagaimana kondisi kota Peter. Kota rank B yang sudah hancur berantakan rata dengan tanah. Ang berjalan ke sekitar dan melihat banyak sekali prajurit yang sudah tak bernyawa. Ang tahu ini karena gelombang demon tingkat tinggi. Ang melihat ada prajurit yang tewas karena elemen ayu. Yang pasti prajurit itu tewas sekali serangan saja. Di sebelahnya juga ada area yang hancur. Itu pasti ulah skill efek area. Dari kekuatan itu, Ang mengetahui mungkin ada demon bersirip 3 yang mengamuk, membakar setiap prajurit dan manusia yang ada di kota Peter. Ang begitu kesal, dia mengingat perkataan Yao Tang sebelumnya. Kalau di kota Peter ada prajurit berinti 3. Saat memikirkan itu, Ang melihat kumpulan burung gagak yang terbang menuju ke atas. Ang melihatnya juga dan dia menemukan 2 prajurit yang tewas. Mereka adalah prajurit berinti 3. Ang melihatnya dan mulai mengendalikan kayu di bawah kakinya untuk menurunkan 2 tubuh prajurit. Setelah berhasil menurunkan 2 prajurit itu, Ang mengatakan, kalian berdua adalah prajurit yang terhormat. Beristirahatlah dengan tenang. Sekarang kalian bisa beristirahat dengan tenang. Ang menyimpulkan dari bekas luka mereka, itu benar-benar perang yang mengerikan. 2 prajurit berinti 3 ini dikalahkan dan dipermalukan. Saat itu ada suara anak kecil yang kesal melihat wujud Ang seperti demon. Dia bertanya dengan marah apa yang dilakukan pada mereka. Ang kaget mendengar adanya penyintas. Anak itu terluka parah memegang pisau untuk melindungi dirinya. Dia yakin dengan wujud itu Ang pastilah demon. Demon yang bisa meniru wujud manusia. Anak ini selamat berkat kedua prajurit berinti 3 tersebut dan tak akan membiarkan Ang mengacaukan tubuh mereka. Ang begitu kesal dengan penampilan demonnya ini karena anak ini tidak akan mungkin percaya karena penampilannya seperti demon. Saat itu ada kumpulan demon yang tiba-tiba datang dan menyerang anak tersebut. Ang kaget bukan main, penyintas satu-satunya di kota Peter diserang demon. Ang dengan cepat menuju ke sana dan mengalahkan demon tanpa sirip itu sekali serangan saja. Ang menopang tubuh penyintas tersebut. Dia marah, ternyata masih ada demon tanpa sirip yang bersembunyi di dalam kota. Ang dengan cepat menyembuhkan anak itu dengan elemen kayunya. Penyintas itu dengan suara kecilnya bertanya, apa kau itu demon atau manusia? Setelah bertanya, penyintas satu-satunya dari kota Peter mati. Ang tidak bisa menyelamatkannya. Pertanyaan terakhir itu membuat Ang berpikir sekali lagi, siapa sebenarnya dirinya ini? Apakah Ang manusia ataukah demon? Saat itu demon tanpa sirip muncul lagi. Sudah mengepung Ang. Ang berdiri, mau itu manusia atau demon.
Satu hal yang tak akan berubah, keputusan Aang untuk memusnahkan seluruh demon. Aang sudah bersiap menghancurkan seluruh demon tanpa sirip di depannya. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Maaf kalau lama update-nya dan baru sekarang bisa update. Terima kasih buat kalian yang sudah menunggu dan menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.